Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan pemeriksaan sejumlah istri dari para tersangka dalam kasus korupsi di PT Timah Tbk, teman-teman. Yang paling menonjol adalah pemeriksaan Sandra Dewi. Padahal yang diperiksa oleh Jampitsus Kejagung itu ada belasan istri dari para tersangka. Tetapi yang menjadi sorotan pastinya adalah Sandra Dewi. Kalau aku lihat dari pemeriksaan di hari Rabu 15 Mei 2024, ini adalah kali kedua Sandra Dewi diperiksa. Setelah diperiksa sebelumnya dengan penuh senyuman, memberikan senyuman yang begitu ramah kepada media, terus juga memberikan ucapan-ucapan yang sangat ramah lah ya, berbeda dengan kali ini. Kali ini Sandra Dewi setelah 10 jam diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dia cuma terlihat menunduk saja, terlihat lemas, terus juga nggak begitu sumringah lagi. Berbeda dengan pemeriksaan yang pertama. Kalau aku lihat dalam beberapa foto-foto yang beredar di media massa, itu kan Sandra Dewi datang membawa kayak sejumlah berkas. Nah, ini sebenarnya kita udah bisa menebak berkasnya apa saja. Apakah dia kemungkinan besar akan menjadi tersangka berikutnya? Bukan tersangka dalam kasus korupsi di PT Timah Tbk ya untuk izin tambang tersebut, tetapi apakah dia akan ditetapkan sebagai orang yang terlibat dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Walaupun menurut aku gini ya teman-teman, untuk orang-orang yang sudah kaya raya tapi masih melakukan korupsi, menurut aku tuh mereka tuh begitu cinta banget sama harta ya. Ya kita juga suka sama harta, tapi mungkin levelnya mereka tuh udah berbeda sama kita. Ya paling tidak aja kan mereka tuh udah punya harta ratusan miliar minimal gitu ya. Tapi aja udah punya uang segitu aja masih kurang lagi. Menurut aku untuk para koruptor, kalau pengen benar-benar mereka tuh sedihnya parah banget, bukan di penjara sih menurut aku. Karena kalau di penjara itu sudahlah, kita sama-sama tahu ya, ada banyak dugaan-dugaan, terus juga liputan dulu Najwa Shihab yang menunjukkan ternyata ada banyak sel mewah begitu. Para koruptor mereka tuh bisa bayar gitu ya, dugaannya nyiapin kamarnya dengan ber-AC seperti hotel di bintang 5, itu bukan hal baru di Indonesia, ada isu seperti itu. Jadi kalau secara pribadi yang paling ngebuat si koruptor dan juga keluarganya itu trauma adalah pada saat dimiskinkan, hartanya diambil. Nah itu menurut aku akan jauh lebih membuat mereka stres. Kalau di penjara mah udah mungkin aja penjaranya enak. Kedua juga remisinya pasti bakal banyak banget. Ya kalian cek aja mantan pegawai pajak Gayus Tambunan ya kalau nggak salah namanya. Itu pun juga sama, udah ketahuan keluar berkali-kali tetapi masih mendapatkan remisi tiap tahun ya. Itu kan konyol banget kan teman-teman. Nah, terus juga apakah Sandra Dewi ini akan kehilangan banyak hartanya? Sepertinya seperti itu, karena ada hal yang disampaikan dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan bahwa untuk menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka harus dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat bahwa dia ini terlibat dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau seandainya Sandra Dewi tahu ini adalah uang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, dia bisa kena. Mana nih alat bukti yang bisa disampaikan di situ? Berkas-berkas yang dibawa Sandra Dewi ini adalah laporan terkait dugaannya adalah mengenai laporan keuangan dia, karena kan dia juga berprofesi sebagai seorang businesswoman. Dia punya sejumlah bisnis pribadi kayak make up, terus juga dia jadi brand ambassador sejumlah produk. Dia juga masih aktif di dunia selebriti walaupun tidak begitu banyak pekerjaan yang diambil. Kan pasti mereka tuh punya kayak akuntannya masing-masing. Jadi dari akuntan tersebut kan yang biasanya adalah berisi laporan keuangan, pengeluaran bulan ini berapa, pemasukan bulan ini berapa. Aku nilai itu adalah berkas yang dibawa, adalah berkas yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut. Berapa keuangan yang dihasilkan oleh Sandra Dewi setiap bulan, setiap tahun. Karena kalau memang dia adalah ada laporan pajak SPT, itu kan gampang, tinggal di fotokopi, tinggal diserahkan. Terus juga dikatakan bahwa mengenai perjanjian pranikah, ini adalah salah satu hal yang kalian juga harus pahami. Salah satu keuntungan pada saat sepasang suami istri ini memiliki perjanjian pranikah adalah kalau terjadi hal-hal seperti ini, misalnya kalian menikah teman-teman dengan suami kalian yang terutama perempuan atau laki-laki lah ya, atau bisa kedua belah pihaknya.
pasangan kalian itu berasal dari keluarga kaya raya, punya perusahaan dan sebagainya. Tapi pada saat pasangan kalian tuh valid, ada bangkrut atau kena kasus korupsi, itu kan biasanya harus disita hartanya untuk mengembalikan kerugian. Nah, untuk kalian yang sudah punya pranikah tersebut, perjanjian pranikah, kalau harta tersebut atas nama bukan si pengusaha tersebut, baik itu pasangan kalian, istri atau suami, itu nggak bisa disita. Itu adalah kekuatan dari pranikah, perjanjian pranikah. Dan ini memang diakui Sandra Dewi sudah dilakukan hal tersebut. Alasannya adalah karena kan saya bekerja, kata Sandra Dewi, dan juga Harvey Moise juga bekerja. Jadi biarlah harta itu kita pisah, mana yang penghasilan saya, mana yang penghasilan dia. Tetapi ini menurut aku karena dia sudah sangat cerdas ya, sudah punya kuasa hukum meminimalisir hal-hal yang akan kehilangannya. Harta-harta yang akan hilang sudah dapat dipastikan hilang sih menurut aku. Yang sekarang sudah disitakan ada sejumlah mobil ya. Mobilnya itu kalau nggak salah ada Rolls Royce, terus juga ada Mini Cooper, terus juga ada sejumlah jam tangan. Jam tangan mewahnya itu ada Rolex sama Patek, teman-teman. Salah satu jamnya aja tuh harganya bisa 20 miliar loh. Gila loh. Jadi terus juga ada logam mulia, ada logam kayak emas ya. Berapa kilogram itu. Terus juga uang tunai 76 miliar rupiah gitu. Yang ada di rumahnya. Dari yang disita aja ini nilainya aku cek udah ratusan miliar loh. Lebih dari ya mungkin 500 miliar, udah setengah triliun sendiri loh. Ini harta yang sifatnya adalah remeh-temeh gitu. Bagaimana dengan jet pribadi? Nah, ini juga menjadi salah satu hal menurut Kun tadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, yang sedang dilakukan pendalaman. Karena jet pribadi tersebut kan harganya kalau aku cek paling murah itu sekitar 220 miliar. Nah, apakah itu uangnya berasal dari uang yang legal, ataukah ada aliran dari dana dugaan korupsi ini ya? Karena kan itu dibelinya kan, kalau kasus korupsi ini kan mulainya tahun berapa sih, 2015 atau 2016, dan untuk jet pribadi tersebut setahu aku itu baru sekitar beberapa tahun yang lalu. Artinya ada di rentang waktu tindak pidana ini, dan itu juga bisa disita. Nah, aku lihat kan dari Sandra Dewi kayak dia udah kelihatan lemes banget. Kayaknya memang dia lebih stres kalau kehilangan hartanya kayaknya. Karena bakal banyak yang hilang nih harta-hartanya. Dan sekarang kan dicek adalah rumah mewahnya. Itu juga rumahnya kan luar biasa ya. Pesawat jet pribadi, tabungannya dan sebagainya. Walaupun dikatakan ada sejumlah rekening yang dulu waktu awal-awal kasus itu diblokir, sekarang rekeningnya itu sudah bisa dikembalikan. So, ini adalah bagian yang bisa kita update dari kasus PT Timah Tbk ini. Tetapi menurut aku teman-teman, sekali lagi ya untuk anggota DPR ya, ataupun juga presiden yang terpilih ini, mudah-mudahan daripada beliau-beliau ini begitu kekeh melakukan kayak rancangan undang-undang mengenai A, B, C, dan D, atau mengenai rancangan undang-undang pers, adalah beberapa isu yang nanti aku kasih tahu di video berikutnya. Itu kan sebenarnya nggak urgent banget ya. Lebih urgent tuh Indonesia tuh adalah masalahnya kita tuh butuh sebuah aturan yang ngebuat ada undang-undang memiskinkan para koruptor. Bisa nggak sih dibuat itu? Karena kan itu yang sudah sangat krusial banget ya. Mau siapapun presidennya, mau sejago apapun menteri-menterinya, ataupun sehebat apapun programnya, tapi kalau yang namanya korupsi masih terus merajalela, percayalah kita akan masih terus terjebak sebagai negara berkembang. Kita ngomongnya kan Indonesia negara berkembang, tapi kalau negara luar itu ngomongin kita bukan negara berkembang, tapi mohon maaf banget ya, banyak orang-orang yang di luar negeri dari negara-negara maju selalu banyak yang mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk dalam negara miskin. Tapi kan kita bilangnya negara berkembang. Well, negara berkembang itu adalah sebuah terminologi yang menjebak juga sih. Sampai kapan kita terus berkembang? Nah, menurut aku kunci utamanya adalah ya harus korupsi itu dihilangkan ya. Itu yang sangat berat banget. Ya, ada sih banyak komentar bilang begini, lo Nyas ngomongin soal korupsi, banyak netizen tuh yang munafik. Gimana maksudnya? Orang uang 100 ribu atau 200 ribu serangan fajar untuk pemilu aja kalian ambil, apalagi uang ratusan miliar atau bahkan triliunan dari PT Timah Tbk pasti juga diambil. Kita tuh sama-sama aja gitu, bedanya kita nggak dapat kesempatan seperti itu. Ya memang nggak bisa dipungkiri ada memang bagian ke situ, tetapi kan sekali lagi ini adalah
ngomongin soal negara, teman-teman. Kerugiannya kan sebegitu banyak. Seandainya uang tersebut dipakai untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, wah gila, kita sudah nggak lagi menjadi negara berkembang alias negara yang kategori negara ketiga lah. Itu adalah statement yang sering kita dengar seperti itu. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus PT Timah Tbk ini. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.